Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma ba'du nasdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatiddin azza-Allahu wa iyyakum. Kajian lalu kita telah membahas tentang hukum talak, di mana hukum mentalak, menjatuhkan cerai memiliki 5 hukum berkaitan dengan bagaimana kondisi si suami mentalak istrinya, atau apakah dia memenuhi syarat dan seterusnya. Di mana telah kita singgung bahwasanya menjatuhkan talak itu bisa jadi hukumnya haram, bisa jadi hukumnya makruh, bisa jadi hukumnya mubah, bisa jadi hukumnya sunnah, bahkan bisa jadi hukumnya wajib. Ini disesuaikan dengan menurut kondisi pasangan suami istri tersebut. Kemudian kita masuk pada syarat talak. Artinya sebuah talak, perceraian dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama yaitu syarat yang berkaitan dengan orang yang menjatuhkan talak. Syarat yang berkaitan dengan orang yang menjatuhkan talak. Nanti ada syarat yang berkaitan dengan orang yang wanita yang ditalak. Jadi cara syarat itu terbagi pada beberapa sub, kemudian sub ini ada lagi sub-sub yang lain. Yang pertama berkaitan dengan orang yang menjatuhkan talak. Tentunya yang pertama itu suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nadhara li ibni Adam fima la yamliku. Tidak ada nazar bagi anak Adam. Tidak ada nazar bagi anak Adam pada apa yang tidak ia miliki. Seperti yang kemarin telah kita singgung, kalau saya sehat, saya akan jual kambing tetangga sebelah. Ini nazarnya tidak sah karena apa? Karena kambing tersebut bukan miliknya. Jadi tidak ada nazar bagi orang yang tidak memilikinya. Kemudian wala itqalahu fima la yamliku. Tidak ada pembebasan hamba kecuali yang membebaskan itu orang yang memiliki hamba. Kalau dia membebaskan hamba orang lain, maka hamba tersebut tidak menjadi merdeka. Kemudian la talaqa lahu fima la yamliku. Tidak ada talak terhadap wanita yang belum dia miliki, artinya yang belum dia nikahi. Jadi di sini syarat yang berkaitan orang yang menceraikan, mentalak istrinya, pertama dia harus suami. Haruslah dia suami wanita yang dicerai. Kalau yang dia cerai adalah istri orang lain, maka cerainya tidak sah. Kemudian para ikhwatiddin azza-Allahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi seorang wanita muslimah kemudian kalian ceraikan. Nah, jadi di sini proses perceraian itu setelah dinikahi. Setelah nikahnya sah, barulah ada talak yang sah. Kalau tidak ada pernikahan yang tidak sah, kalau pernikahannya tidak sah, berarti talaknya juga tidak sah, karena tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan. Jadi pertama yaitu haruslah yang menjatuhkan talak ataupun cerai itu adalah si suami. Demikian. Mengapa Islam hanya memberikan hak cerai hanya pada suami? Mengapa hanya pada suami? Di sini disebutkan di antaranya yaitu dikarenakan suatu hikmah, ya, suatu hikmah di mana
kaum laki-laki itu pada umumnya lebih mampu berpikir jernih ketimbang kaum wanita. Dan apabila cerai ini diberikan kepada wanita, maka akan semakin mudahlah cerai itu digugat, akan semakin mudahlah cerai itu dijatuhkan. Karena wanita ya perasaannya lebih sensitif dibandingkan kaum laki-laki, dan akalnya juga tidak sama seperti kaum laki-laki. Rasulullah menyebutkan bahwasanya akalnya kaum wanita itu ya tidak sama seperti kaum laki-laki. Ini pada umumnya, ya, pada umumnya. Dan Al-Quran berbicara tentang masalah ini pada umumnya, walaupun ada kaum laki-laki itu yang tidak lebih cerdik dibandingkan kaum wanita. Ada kaum laki-laki itu yang cara berpikirnya tidak lebih panjang dibandingkan kaum wanita. Namun hal itu sangat jarang. Pada umumnya, ya, laki-laki itu lebih bisa berpikir jernih dibandingkan kaum wanita. Makanya laki-laki diangkat menjadi seorang pemimpin. Jadi Rasulullah menyebutkan tidak ada nazar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki, dan tidak ada pembebasan hamba terhadap hamba yang tidak dia miliki, dan juga tidak ada talak kecuali terhadap tidak ada talak kepada wanita yang belum dia nikahi. Kemudian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum, ini yang pertama, dia suami. Kemudian yang kedua baligh. Ya. Yang kedua baligh, kemudian berakal. Yang pertama baligh, yang kedua berakal. Berarti kalau ada suami yang belum baligh mentalak istrinya, maka talaknya tidak sah. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan anak kecil itu sah. Ya, pernikahan anak kecil sah. Misalnya saya punya anak, Pak Ju punya anak. Anak saya laki-laki, anak Pak Ju perempuan, lagi main-main. Ya, mungkin masih kelas 6. Yuk kita nikahkan anak kita, gimana Pak Ju? Ayo. Nah, dah, akad, kemudian nantilah mereka jadi suami istri. Jadi kalau misalnya yang si laki-laki, yang teman bermain, aku cerai kamu ya, itu nggak sah perceraiannya. Nikahnya sudah sah, namun talaknya tidak sah. Demikian, ya. Jadi dia harus baligh, karena orang baligh itu lebih memiliki akal yang jernih. Kalau anak-anak nanti akan dia main-mainkan yang namanya cerai. Walaupun banyak juga sih orang yang dewasa bermain-main dengan cerai, dikit-dikit cerai ya, dikit-dikit cerai ya. Nah, demikian. Makanya kata Rasulullah SAW bahwasanya salasun jidduhunna jiddun wa khudlahunna jiddun. Ada 3 hal benar-benar berarti memang sah, dan main-main juga dianggap sah. Di antaranya nikah dan talak dan pembebasan hamba. Main-main, Dek, aku ceraikan kamu ya, cerai itu. Makanya jangan main-main, apalagi benar-benaran. Ya, jadi demikian. Baligh dan berakal. Kalau ada seorang istri punya suami gak berakal, artinya bukan gak berakal nih, ya mungkin dia punya penyakit yang terkadang terkadang kumatan, tiba-tiba gila misalnya, ya, tiba-tiba gila. Ketika dia gila, dicerai istrinya. Aku cerai kamu ya, maka talaknya tidak sah. 2 poin ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Rufi'al qalam an salasatin, anin naimi hatta yastayqidh, wa 'anis sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnuni hatta ya'qil." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diangkat pena dari 3 orang. Artinya diangkat pena itu tidak tercatat sebagai sebuah kesalahan. Tidak ada hukumnya. Ya, tidak ada hukumnya. Pertama yaitu orang yang tidur hingga terbangun. Kalau ada orang yang sedang tertidur, ya, kan ada orang yang tertidur kemudian tiba-tiba bangun tanpa dia sadar, kemudian dia bunuh orang lain. Dalam Islam dia tidak punya hukum. Karena apa? Karena dia membunuh dalam keadaan tertidur. Misalnya dia tidur tiba-tiba bangkit begini, atau tiba-tiba dia buka pintu kemudian dia pukul ayahnya dikiranya maling dan seterusnya. Ya.
Jadi orang yang tertidur tidak ada hukum. Demikian juga